Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Hidup Sehat Pilihan Kita. Selamat mendengarkan. Membuat wajah berseri, diet yang seimbang, tubuh terlihat indah, udara yang bersih, jadikan hidup semangat, pengendalian diri, itu pemenang sejati. Hidup sehat, anugerah Tuhan. Hidup sehat, sangat berharga. 10 hukum kesehatan. Apabila ada orang berusia 50 tahun, kita kurangi 220 dengan 50, maka hasilnya adalah 170. Jadi, denyut jantung yang harus kita capai saat olahraga adalah 60-80% dari 170 tadi. Nah, denyut tadi harus dijaga kalau misalnya di usia 50 tahun antara 102-130 denyut nadi per menit, itu selama minimal 20-30 menit agar kondisi kardiovaskular yang baik dapat tercapai. Ini adalah cara sederhana untuk mengetahui kecukupan kita berolahraga. Apabila kita setelah berolahraga kita merasakan perasaan yang nyaman, maka kita sudah cukup sekali untuk berolahraga. Nah, lalu apabila kita merasakan kelelahan yang tidak kunjung hilang, hal ini menunjukkan bahwa olahraga kita terlalu berlebihan dan kita harus kurangi. Nah, namun apabila kita tidak mendapatkan perubahan yang signifikan saat kita olahraga, ini menunjukkan bahwa olahraga kita tidak cukup atau ada masalah lain. Ini ada beberapa daftar kesalahan yang umum yang berkaitan dengan olahraga, yaitu yang pertama, apabila kita tidak melakukan peregangan dan pemanasan saat berolahraga, ya, ini akan menyebabkan kita gampang untuk cedera. Ya. Lalu kekurangan asupan cairan, nah, ini juga dapat menyebabkan kita dehidrasi, ya, atau terkena heat stroke. Lalu tidak cukup melakukan pendinginan, ya, ini juga berbahaya. Lalu latihan yang berlebihan atau malah kurangnya latihan, itu kita harus hindari. Lalu kita harus gunakan sepatu atau peralatan yang lain yang tepat ya untuk tiap olahraga. Dan pastikan kita berolahraga secara teratur. Jangan berolahraga di tempat yang terlalu panas ya. Lalu jangan kita mengabaikan cacat atau penyakit yang kita derita dan mengabaikan gejala-gejala dari tubuh kita, karena ada beberapa orang dengan kondisi tertentu yang membutuhkan olahraga yang spesifik ya. Maka konsultasikanlah dahulu dengan dokter Anda. Ada sebuah penelitian yang dilakukan oleh Patman dan kawan-kawan yang mengatakan bahwa individu dengan sindrom metabolik yang mengikuti program diet atau restriksi kalori atau olahraga selama 4 bulan memiliki penurunan jaringan lemak, penurunan tekanan darah, baik sistolik, diastolik, dan tekanan darah rata-rata. Lalu terjadi juga penurunan kolesterol total dan LDL, di mana LDL ini adalah kolesterol yang tidak baik untuk tubuh kita. Nah, bayangkan dalam 4 bulan saja hal-hal ini dapat terjadi. Bayangkan apabila kita melakukannya secara rutin. Nah, dari CDC dianjurkan untuk olahraga 30 menit atau lebih bagi orang dewasa dengan intensitas sedang ya, setiap hari sepanjang minggu. Untuk rekomendasi olahraga aerobik khususnya, apabila ada aktivitas aerobik sedang, dianjurkan untuk berolahraga minimal 150 menit setiap minggunya ya. Ini kita bisa bagi dalam beberapa hari ya. Namun untuk aktivitas aerobik yang berat dapat dilakukan minimal 75 menit per minggunya. Dan kita dapat gabungkan aktivitas aerobik yang sedang dan berat ini. Nah, aktivitas aerobik ini apa saja? Dia ada berenang, jogging, lari, ya, sepeda maupun berjalan cepat. Nah,
Contoh aktivitas aerobik yang sedang itu apa saja? Seperti berlari minimal selama 15 menit atau bermain bola basket selama 15 sampai 20 menit atau berenang selama 20 menit. Nah, atau membersihkan halaman atau berkebun selama 30 menit atau berjalan cepat selama 30 menit. Itu termasuk juga aktivitas aerobik yang sedang. Lalu untuk pedoman menyarankan agar kita membagi latihan ini selama beberapa kali dalam satu minggu ya, untuk memberikan manfaat kesehatan yang lebih besar dan untuk membantu penurunan berat badan atau untuk mempertahankan penurunan berat badan. Dan disarankan sebaiknya kalau bisa kita 300 menit dalam seminggu kita berolahraga. Namun bahkan sejumlah kecil saja aktivitas fisik kita dalam sehari-hari itu dapat sangat membantu untuk kesehatan tubuh kita dan untuk kesehatan jantung dan pembuluh darah. Nah, bagi yang strength training atau mereka yang gym ya, latihan kelompok otot utama ya seperti dada, punggung, bahu dan juga kaki itu disarankan minimal 2 kali per minggunya. Dan sebaiknya kita menggunakan beban yang maksimal yang dapat kita gunakan selama 12-15 repetisi ya untuk strength training. Nah, bagaimana kita mengingat semua informasi tadi ya? Saya akan bagi dalam suatu akronim ini FIT ya. Yang pertama ada frekuensi, intensitas dan time ya. Untuk frekuensi ada baiknya 2-3 kali per minggu. Namun sebaiknya setiap hari ya. Untuk intensitas ya harus disesuaikan dengan tingkat kebugaran tiap orang berdasarkan usia juga dan berdasarkan jenis kelamin ya. Untuk time minimal 30 menit atau lebih setiap harinya. Hal ini akan sangat bermanfaat bagi kita. Nah, saya akan mengutip beberapa kutipan ya dari seorang yang bernama Ellen White, di mana ini sudah dituliskan lebih dari 100 tahun lalu, namun sangat bermanfaat bagi kita sekarang dan juga telah dibuktikan oleh banyak penelitian. Dikatakan bahwa tubuh manusia bisa dibandingkan dengan mesin yang bagus, yang memerlukan perawatan untuk menjaga fungsinya. Satu bagian tidak boleh digunakan terus-menerus dan dapat tekanan, sementara bagian lain berkarat karena tidak digunakan. Sementara pikiran kita bekerja, otot-otot juga harus mendapat bagian untuk bergerak. Tiap orang muda harus mengetahui berapa banyak jam yang digunakan dalam belajar dan berapa banyak waktu yang digunakan untuk latihan fisik. Ya, ini ditekankan perlunya latihan fisik. Berjalanlah bila memungkinkan dalam segala kesempatan. Jalan kaki adalah olahraga yang terbaik, sebab dengan berjalan kaki semua otot digerakkan. Dikatakan juga tidak aktifnya salah satu organ tubuh akan diikuti oleh berkurangnya ukuran dan kekuatan otot dan akan menyebabkan darah mengalir lambat melalui pembuluh-pembuluh darah. Jelas sekali ya bahwa olahraga yang baik akan meningkatkan aliran pembuluh darah, meningkatkan perfusi organ kita ya. Olahraga dalam jumlah sedang tiap hari akan memberikan kekuatan pada otot-otot yang tanpa olahraga menjadi lembek dan lemah ya. Hingga untuk akhir kata saya akan mengutip sebuah ayat dari 1 Korintus 9 ayat 27. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain jangan aku sendiri ditolak. Dengan jelas sekali Rasul Paulus di sini menekankan pentingnya berolahraga dan pentingnya kesehatan tubuh kita. Nah, maka dari itu mari kita saat ini mulai berolahraga. Salam sehat, Tuhan memberkati. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Hidup Sehat Pilihan Kita. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Istirahat yang cukup membuat wajah berseri. Diet yang seimbang, tubuh terlihat indah. Udara yang bersih, jadikan hidup semangat. Pengendalian diri
sehat, anugerah Tuhan. Hidup sehat, sangat berharga. 10 hukum kesehatan, hidup sehat.